Halo Bapak dan Ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir dan menonton video kami. Bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, selamat datang. Kami sangat senang Anda bisa bergabung dengan komunitas kami yang peduli akan kesehatan di usia senja. Penyebab stroke terbagi atas dua jenis, yaitu stroke iskemik dan hemoragik. Pada stroke iskemik, kondisi ini terjadi karena adanya penyumbatan arteri di otak. Sementara stroke hemoragik disebabkan oleh kebocoran atau pecahnya pembuluh darah di otak. Pengobatan stroke dapat berupa pemberian obat melalui intravena, obat IV darurat, dan prosedur endovaskular untuk mengoptimalkan aliran darah ke otak. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut tentang berbagai obat herbal dan nutrisi penting ini, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jawaban Anda sangat membantu kami untuk lebih memahami dan melayani kebutuhan komunitas lansia terjaga. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like pada video ini jika Anda merasa informasi ini bermanfaat dan subscribe ke channel Lansia Terjaga, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami, yang pastinya akan sangat berguna untuk menjaga kesehatan Anda di usia emas. Sekarang, mari kita bahas jenis obat herbal untuk mengatasi stroke. Sebagian orang menggunakan obat tradisional untuk stroke. Jenis obat ini berasal dari bahan-bahan alami yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Berikut ini beberapa adalah obat herbal untuk stroke. 1. Ginkgo biloba. Cara mengobati stroke secara alami bisa dengan mengonsumsi ekstrak ginkgo biloba. Ini merupakan suplemen herbal yang berasal dari pohon ginkgo di Tiongkok. Ekstrak ginkgo biloba telah digunakan sejak lama untuk menyembuhkan luka hingga mengatasi rasa cemas dan depresi. Terdapat studi yang melaporkan bahwa ekstrak herbal ini bermanfaat bagi fungsi kognitif setelah mengalami stroke apabila mengonsumsinya bersamaan dengan aspirin. Dalam sebuah penelitian, penderita stroke yang mendapatkan pengobatan ekstrak ginkgo biloba hanya mengalami sedikit gangguan neurologis, seperti masalah bicara dan kelemahan otot, daripada mengonsumsi aspirin saja. Obat herbal stroke ringan ini juga memiliki khasiat untuk meningkatkan fungsi memori dan kualitas hidup yang lebih baik. 2. Kopi atau green tea dokter dapat meresepkan obat-obatan tertentu untuk mengurangi kadar kolesterol dan merekomendasikan pola hidup sehat bagi jantung. Ini berkaitan dengan mencegah risiko gejala stroke yang muncul di kemudian hari. Bahkan, makanan yang Anda konsumsi juga membantu menurunkan risiko kadar kolesterol dan tekanan darah tinggi. Cara agar stroke ringan bisa cepat sembuh yaitu dengan minum kopi atau teh hijau, green tea. Penelitian membuktikan bahwa minum kopi dan teh berkaitan dengan risiko stroke dan demensia yang lebih rendah. Kedua, minuman ini kaya akan flavonoid yang dapat menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Dalam penelitian lainnya, minum 3 cangkir teh hitam atau hijau mampu menurunkan risiko stroke di kemudian hari. Selain itu, para ahli merekomendasikan untuk konsumsi lebih banyak makanan utuh. Misalnya, buah, sayur, daging tanpa lemak, biji-bijian utuh, dan minyak zaitun. Penderita stroke sebaiknya hindari makanan yang mengandung tinggi gula, cepat saji, dan olahan secara berlebihan. 3. Bucang naoksinton, obat herbal Cina, sangat populer sebagai pengobatan alami untuk mengatasi kondisi tertentu, seperti pemulihan stroke. Obat herbal stroke yang ampuh dapat berupa bucang naoksinton. Jenis obat tradisional stroke ini
mampu meningkatkan pemulihan pasca stroke pada penderita stroke iskemik dan aterosklerosis karotis selama pengobatan awal. Bucang naoksinton memiliki efek pengencer darah yang mirip dengan aspirin. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua stroke terjadi karena gumpalan darah. Pada stroke hemoragik, kondisi ini disebabkan oleh pecahnya pembuluh arteri di otak dan akan semakin parah setelah Anda minum obat pengencer darah. Meskipun tanaman herbal asal Tiongkok memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, obat ini tidak bisa mengatasi efek samping stroke, seperti gangguan mobilitas. 4. Panax noto ginseng. Panax noto ginseng merupakan obat stroke yang bagus. Tanaman herbal ini berasal dari pegunungan di wilayah Cina Barat Daya. Pada akarnya, Panax noto ginseng telah lama digunakan sebagai obat alami untuk melancarkan aliran dan mengurangi tekanan darah. Kandungan di dalamnya juga mengurangi risiko pembengkakan dan melindungi jantung secara optimal. Sebagian orang mengonsumsi Panax noto ginseng untuk mengatasi nyeri dada, angina, stroke, dan tekanan darah tinggi. Konsumsi obat alami ini melalui mulut atau infus dapat mempercepat proses penyembuhan pasca stroke. Namun, manfaat Panax noto ginseng untuk stroke masih membutuhkan riset lebih lanjut. Kelima, makanan tinggi vitamin dan mineral. Cara mengobati stroke berikutnya yaitu mengonsumsi makanan tinggi vitamin dan mineral. Jenis makanan ini tidak bisa mencegah stroke secara langsung tetapi dapat membantu mengurangi risiko stroke dan meningkatkan proses pemulihan. Makanan kaya akan nutrisi meliputi kandungan sebagai berikut. Asam lemak omega 3. Ini mampu mengelola kadar kolesterol dalam tubuh dan mencegah kerusakan sel. Contoh makanannya dapat berupa ikan salmon, asam folat, vitamin B6, dan B12. Kandungan ini dapat mengurangi kadar asam amino homocysteine. Tinggi kadar homocysteine berkaitan dengan peningkatan risiko stroke. Vitamin C. Jenis vitamin ini dapat mengurangi penumpukan plak di arteri dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sumber vitamin C terbaik berupa kiwi, brokoli, dan mangga. Vitamin D. Vitamin ini bermanfaat untuk mengurangi risiko stroke yang menyumbat pembuluh arteri, terutama pada orang dengan tekanan darah tinggi. Contoh makanan tinggi vitamin D seperti kuning telur, susu kedelai, dan oatmeal. Magnesium merupakan mineral penting untuk menurunkan tekanan darah. Anda bisa mengonsumsi makanan tinggi magnesium seperti kacang-kacangan dan alpukat. Betaine ini dapat menurunkan kadar homocysteine. Sumber makanan yang mengandung betaine termasuk beet, brokoli, dan biji-bijian utuh. Keenam, suplemen herbal. Ada beberapa suplemen herbal lainnya yang bisa mendukung aliran darah di otak dan mencegah stroke, di antaranya Gotu Kola. Ini merupakan ramuan alami untuk meningkatkan fungsi kognitif pada penderita stroke. Ashwagandha, sering disebut ginseng India, kaya akan antioksidan untuk mendukung kesehatan neurologis. Kunyit, tidak hanya untuk bumbu masak, kunyit memiliki efek neuroprotektif yang dapat melancarkan sirkulasi darah di otak, terutama pada orang dengan stroke iskemik. Delima. Konsentrat buah delima mengandung tinggi antioksidan dan fitosterol yang mampu mencegah dan pemulihan stroke. Bawang putih ini memiliki efek neurotropik yang membantu proses pemulihan stroke. Iskemik. Ginseng Asia. Obat alami Tiongkok ini memiliki efek neuroprotektif yang baik untuk meningkatkan sirkulasi darah di otak. Perlu diingatkan kembali bahwa obat herbal stroke tidak bisa menggantikan perawatan medis atau bedah. Namun, pengobatan ini berpotensi untuk meningkatkan kesehatan, termasuk menurunkan tekanan darah. Jadi, Bapak dan Ibu, menghadapi risiko stroke di usia senja memang perlu kewaspadaan tinggi. Kita telah membahas berbagai obat herbal dan nutrisi.
penting yang dapat menjadi pendukung dalam upaya pencegahan dan pemulihan stroke, mulai dari ginkgo biloba untuk fungsi kognitif, kopi dan teh hijau untuk kesehatan jantung, hingga herbal Tiongkok seperti bucang nao sintong dan panas noto ginseng. Kita juga telah melihat pentingnya makanan kaya vitamin dan mineral serta suplemen herbal lain seperti gatu kola, kunyit, delima, bawang putih, dan ginseng Asia. Ingatlah selalu, pencegahan dan penanganan stroke harus dimulai dari diagnosis dan perawatan medis profesional. Herbal dan nutrisi ini berfungsi sebagai pelengkap yang dapat memperkuat tubuh Anda dan mendukung proses penyembuhan, tetapi tidak pernah sebagai pengganti. Dengan mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam gaya hidup sehat Anda dapat mengambil langkah proaktif untuk menjaga kesehatan otak dan pembuluh darah demi kualitas hidup yang lebih baik di usia emas. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah informasi tentang obat herbal ini memberikan Anda harapan baru dalam menjaga kesehatan otak dan mencegah stroke? Atau ada jenis herbal lain yang Anda tahu manfaatnya? Mari kita bersama-sama menerapkan pola hidup sehat dan tidak menunda pemeriksaan medis jika ada gejala yang mencurigakan. Kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita miliki, dan hidup yang panjang akan semakin bermakna jika disertai dengan kesehatan yang optimal. Jangan simpan informasi berharga ini sendiri. Ajak teman-teman lansia, saudara, atau tetangga Anda untuk menonton video ini. Bagikan tautannya agar mereka juga bisa mendapatkan informasi penting ini dan menjaga diri dari ancaman stroke. Bersama Lansia Terjaga, kita wujudkan lansia yang sehat, bugar, dan mandiri.